Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Teman-teman, hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia teknik sipil, yaitu konstruksi jalan dan jembatan. Sebagai seorang calon sipil, kalian harus memahami konstruksi jalan dan jembatan adalah kunci untuk mengembangkan infrastruktur yang aman dan efisien bagi masyarakat. Pada pertemuan hari ini, kita akan mengulas materi yang telah kalian pelajari secara mandiri di rumah. Saya harap kalian sudah menonton video pembelajaran dan membaca artikel yang telah disediakan oleh saya di Google Classroom. Saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait materi yang sudah saya share sebelumnya. Mari kita mulai dengan konstruksi jalan. Jalan adalah sarana transportasi yang sangat vital untuk menghubungkan berbagai wilayah. Ada beberapa tahapan dalam pembangunan jalan. Pertama-tama, kita harus melakukan survei lokasi untuk memahami kondisi tanah dan lingkungan sekitar. Setelah itu, kita akan membuat desain jalan yang mencakup penentuan trase atau jalur jalan, profil melintang, dan profil memanjang. Setelah desain selesai, tahap berikutnya adalah persiapan lahan. Ini melibatkan pembersihan lahan dari vegetasi, pemadatan tanah, dan pengerasan dasar jalan. Biasanya, lapisan-lapisan jalan terdiri dari subgrade atau lapisan dasar, subbase lapisan bawah, base course lapisan pondasi, dan surface course lapisan permukaan. Setiap lapisan memiliki fungsi dan karakteristik material yang berbeda-beda tentunya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jembatan. Jembatan adalah struktur yang dibangun untuk menyeberangi rintangan fisik, seperti sungai, lembah, ataupun jalan raya lainnya. Jembatan itu sendiri terdiri dari beberapa komponen utama, seperti abutmen, penyangga di kedua ujung jembatan, pier, penyangga di tengah jembatan jika diperlukan, dek, lantai jembatan, dan girder, balok penyangga. Tahapan konstruksi jembatan dimulai dengan survei lokasi dan analisis kondisi tanah. Sama seperti konstruksi jalan, kemudian kita membuat desain jembatan yang mencakup pemilihan jenis jembatan seperti jembatan balok, jembatan rangka, jembatan gantung, tergantung pada kebutuhan dan kondisi lapangan. Proses konstruksi jembatan melibatkan pemasangan fondasi yang bisa berupa fondasi tiang pancang, fondasi beton, tergantung pada kondisi tanah. Setelah fondasi selesai, kita akan memasang penyangga, pier, dan abutmen, serta balok penyangga, girder. Terakhir, kita akan memasang dek atau lantai jembatan dan melakukan finishing, serta pengecekan keamanan sebelum jembatan dibuka untuk umum. Baik jalan maupun jembatan, penggunaannya memerlukan pemeliharaan rutin untuk memastikan ketahanan dan keamanan penggunaannya. Pemeliharaan ini biasa berupa perbaikan permukaan jalan, pengecekan struktur jembatan, dan penanganan kerusakan akibat cuaca atau beban berlebih. Baik, segitu review dari saya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita bahas beberapa pertanyaan yang sudah kalian ajukan di forum diskusi online. Yang pertama ada pertanyaan dari Andi nih. Andi bertanya, apa perbedaan utama antara konstruksi jalan beton dan aspal? Teman-teman ada yang tahu gak kira-kira kenapa? Baik, akan saya jawab. Perbedaan utama antara konstruksi jalan beton dan aspal terletak pada bahan dan metode konstruksinya. Berikut ini adalah beberapa perbedaan penting. Yang pertama ini ada bahan utama teman-teman. Jalan beton menggunakan campuran beton bertulang ataupun beton semen Portland sebagai lapisan permukaannya. Sedangkan jalan aspal menggunakan campuran aspal panas atau hot mix yang terdiri dari agregat, batu pecah atau kerikil, dan aspal sebagai pengikat.
Metode yang kedua, perbedaannya adalah dari metode konstruksinya. Jalan beton dicetak di tempat cast in place atau menggunakan beton pracetak yang disusun di lokasi. Sedangkan jalan aspal adalah dihampar dan dipadatkan dalam kondisi panas di atas lapisan pondasi. Yang ketiga, kekuatan struktural. Jalan beton memiliki kekuatan struktural yang lebih tinggi dan tahan terhadap beban berat serta deformasi. Namun, jalan aspal lebih fleksibel dan menyerap gaya-gaya akibat beban lalu lintas, namun lebih rentan nih terhadap deformasi permanen. Yang keempat, umur layanan. Jalan beton memiliki umur layanan yang lebih panjang, sekitar 20 sampai 40 tahun dengan pemeliharaan yang baik. Jalan aspal umumnya memiliki umur layanan 10 sampai 20 tahun tergantung pada beban lalu lintas dan kondisi lingkungan yang tidak banjir maupun jauh dari air. Yang kelima, pemeliharaan. Jalan beton memerlukan sedikit pemeliharaan rutin, namun perbaikan kerusakan dapat menjadi lebih mahal. Sedangkan jalan aspal memerlukan pemeliharaan rutin seperti penambahan lubang, pengaspalan ulang secara berkala. Yang keenam, ada biaya konstruksi nih teman-teman. Biaya konstruksi awal jalan beton umumnya lebih tinggi dibandingkan aspal. Namun jalan aspal memiliki biaya konstruksi awal yang lebih rendah. Namun, pemeliharaan antara jalan beton atau aspal bergantung pada berbagai faktor seperti beban lalu lintas, anggaran, kondisi lingkungan, dan preferensi pemilik jalan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semoga jawaban ini menjawab ya teman-teman. Baik, selanjutnya akan masuk kepada tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah memahami lebih dalam tentang proses konstruksi jalan dan jembatan serta dampaknya kepada masyarakat. Kita juga akan berdiskusi dan melakukan simulasi proyek kecil. Baiklah, sekarang kita akan memulai dengan diskusi kelompok. Saya telah membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Silakan kalian masuk ke breakout rooms yang telah saya tentukan dan diskusikan pertanyaan atau topik yang telah kalian siapkan sebelumnya. Sekarang, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok pertama, silakan memulai presentasinya. Baik, bagus sekali kelompok pertama. Apakah ada kelompok lain yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan? Baik, kita lanjutkan dengan kelompok kedua. Silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Terima kasih kelompok 2, itu adalah poin yang sangat penting. Apakah ada tambahan untuk pertanyaan dari kelompok 2 ataupun kelompok yang lain? Baik, jika tidak ada, maka kita lanjutkan kepada kelompok ketiga. Silakan kelompok ketiga untuk melanjutkan presentasi hasil diskusi kalian. Baik, terima kasih kelompok 3. Itu adalah poin yang sangat penting juga. Apakah kalian ada pertanyaan untuk kelompok 3? Jika tidak ada, maka kita akan lanjutkan ke kelompok 4. Untuk kelompok 4, dipersilahkan. Keren sekali kelompok 4. Terima kasih untuk semuanya yang telah mempresentasikan hasil kelompok diskusinya. Sekarang kita akan melakukan simulasi proyek kecil. Saya akan membimbing kalian untuk melalui proses merancang bagian dari konstruksi jalan atau jembatan secara manual. Siapkan kertas gambar dan pensil kalian ya. Langkah pertama adalah membentuk kerangka dasar jalan atau jembatan. Perhatikan bagaimana saya menarik garis dan membentuk struktur dasar di papan tulis ini.
Bagus teman-teman, sekarang kita tambahkan elemen-elemen penting seperti kolom penyangga untuk jembatan atau lapisan aspal untuk jalan pada gambar kalian. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan melalui chat. Baik teman-teman, tidak disangka ya waktunya sudah habis. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin menuliskan refleksi singkat tentang apa yang kalian pelajari hari ini dan bagaimana kalian bisa mengaplikasikannya. Kirim refleksi tersebut melalui Google Classroom. Sebagai penugasan lanjutan, saya ingin kalian menganalisis studi kasus konstruksi jalan atau jembatan yang berhasil atau gagal. Kemudian, identifikasi penyebabnya dan berikan solusi berdasarkan teori yang telah kita pelajari. Tugas ini dikumpulkan minggu depan ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk terus berdiskusi di forum online. Jika ada pertanyaan atau ide yang ingin kalian bagikan, kalian cukup berdiskusi di forum online yaitu Google Classroom kalian ya. Selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.